Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi mengenai persamaan trigonometri yang dibagi menjadi bagian part 2 matematika peminatan kelas 11. Pada video sebelumnya kita telah membahas dua bentuk penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk sin AX sama dengan cos BX dan tan AX sama dengan kotangen BX. Nah, persamaan trigonometri bentuk ini dapat diselesaikan menggunakan relasi, di mana materi relasi sudah dipelajari pada jenjang sebelumnya, yaitu pada waktu kalian masih duduk di kelas 10, yang berbunyi sebagai berikut. Nah, sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Kemudian tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Kotangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan tan alfa. Ya, diingat kembali materi tentang relasi. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan hitungan penyelesaian dari sin 2x sama dengan cos 7x. Untuk nilai x-nya lebih dari 0 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu soalnya. Kemudian di sini kita ubah bentuk. Salah satu bentuk dari persamaan ini menggunakan relasi, ya. Yang mana yang akan kita rubah? Di sini akan kita ubah yaitu bentuk sin 2x. Kenapa sin 2x? Kita ambil yang sin 2x karena koefisien x-nya di sini lebih kecil daripada 7, ya. Jadi kita ambil di sini yang nilai koefisiennya lebih kecil. Maka bentuk sin 2x akan berelasi dengan cos 90 derajat dikurang 2x, ya. Di sini masih sama dengan 7x. Nah, ini bentuk ini boleh kita tukar tempatnya, sama saja. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan langkah untuk menentukan nilai x menggunakan rumus dasar cos, ya. Di sini kita tulis 7x sama dengan, karena yang dijadikan alfanya itu 90 derajat dikurang 2x, ini alfa, ya. Maka kita tulis 7x sama dengan 90 derajat dikurang 2x ditambahkan kali 360. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 9x dikurang 9x sama dengan 90 derajat ditambahkan kali 360. Kemudian semua ruas kita kalikan dengan 1/9. Nah, maka menjadi x-nya sama dengan 10 derajat ditambahkan kali 40 derajat. Nah, kemudian di sini kita cari nilai x dengan memasukkan k-nya dimulai dari k sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 10. Nah, di sini 10 masuk ke dalam rentang dari 0 sampai 90 derajat, ya. Maka 10 ini memenuhi, ya. Kita langsung tegas saja. Kemudian untuk k sama dengan 1, maka nilai x-nya 10 derajat ditambah 1 kali 40 derajat, 50 masuk di dalam rentang ini, maka ini memenuhi. Kemudian untuk k sama dengan 2, maka nilai x-nya 10 derajat ditambah 2 kali 40 derajat. Karena di sini menggunakan sama dengan, maka yang 90 derajat masuk ke dalam rentang 0 sampai dengan 90 derajat ini. Kemudian langkah yang kedua, ya, dalam mencari nilai x untuk fungsi cos, maka di sini harus menggunakan tanda kurung, kurang 7x sama dengan negatif, ya. Ini negatif dalam kurung 90 derajat dikurang 2x ditambahkan kali 360. Kita sederhanakan juga, maka menjadi 5x sama dengan negatif 90 derajat ditambahkan kali 360. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 18 derajat dikalikan kali 72.
Nah, langsung kita tentukan nilai X-nya dengan memasukkan nilai K sama dengan 0, maka X-nya itu negatif 18 derajat. Nah, karena nilai rentangnya dimulai dari 0, maka nilai yang negatif tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi ke dalam syarat ini, maka ini tidak memenuhi, ya kita tulis TM. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya itu jadi 54 ada di dalam rentang, maka kita langsung checklist. Nah, yang terakhir untuk K sama dengan 2, negatif 18 derajat ditambah 2 kali 72 derajat, ini sudah lebih dari 90 derajat, maka tidak memenuhi. Maka di sini kita dapat simpulkan, jadi himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan cos 7x, untuk x-nya ini lebih dari x, lebih dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 90 derajat adalah 10, 50, 54, dan 90 derajat. Contoh yang kedua, masih dalam bentuk persamaan yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2x dikurang 40 derajat sama dengan kotangan 50 derajat untuk nilai x-nya lebih dari sama dengan 90 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, langkah yang pertama di sini, maka yang harus kita ubah adalah bentuk yang kita tulis dulu soalnya yang mana yang harus kita rubah, karena di sini bukan bentuk 2x ya, ada derajatnya, maka di sini yang kita ubah yang 50 derajat, itu yang kotangan. Maka bentuknya menjadi tan dalam kurung 2x dikurang 40 derajat sama dengan tan 40. Kok bisa Bu menjadi tan 40? Nah, di sini kita gunakan relasi yang kotangan, di mana relasi kotangan itu kotangan 50 derajat itu akan sama dengan tan 90 derajat dikurang 50 derajat ya. Maka di sini sama dengan tan 40 derajat. Maka di sini ditulisnya langsung tan 40 derajat seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam rumus tangan. Di sini yang ditulis sebagai x-nya dan ini 40 sebagai alfanya. 2x dikurang 40 derajat sama dengan 40 derajat ditambahkan kali 180 derajat. Maka kita sederhanakan menjadi 2x sama dengan 80 derajat ditambahkan kali 180 derajat. Kita kalikan dengan setengah ya, karena ini 2 maka kalikan dengan setengah atau langsung dibagi 2. X sama dengan 40 derajat ditambahkan kali 90 derajat. Kemudian untuk mencari nilai X kita masukkan ke dalam K-nya sama dengan 0, maka nilai X yang pertama yaitu ini 40 derajat. Ya, ini apakah nilai 40 masuk ke dalam rentang ini? Tidak memenuhi ya. TM. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya menjadi 130 derajat, ini memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 180 ditambah 40, 220 masuk ke dalam rentang. Untuk K sama dengan 3, nilai X-nya ini 270 ditambah 40 menjadi 310 masuk ke dalam rentang. Nah, ini karena sudah melebihi, di sini 360 tambah 400 tidak memenuhi syarat. Ya, kita tulis seperti itu. Maka atau jadi ya, himpunan penyelesaian dari tan 2x sama dikurang 40 derajat sama dengan kotang 50 derajat untuk nilai x-nya lebih dari sama dengan 90 kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 130 derajat, 220 derajat, dan 310 derajat. Kita lanjut ke poin yang keempat, ya, bentuk yang keempat yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C.
Nah, di sini untuk menentukan penyelesaian A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka bentuk persamaan tersebut atau bentuk persamaan itu ya diubah ke dalam bentuk K cos dalam kurung X dikurang alfa. Dengan K-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan alfa-nya itu sama dengan arcus tan B per A. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada tentukan nilai X yang memenuhi persamaan negatif akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2 dalam interval X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Kita tuliskan dulu poin-poin yang diketahui ya, karena kita akan mengubah bentuk yang ini menjadi bentuk K cos dalam kurung X min alpha. Berarti yang harus kita tulis pertama, kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu, dimana nilai A-nya itu sama dengan negatif akar 3 ya. Jadi A-nya itu merupakan koefisien dari cos X. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini koefisien sin X ini karena nggak ditulis ya, berarti nilainya 1. Kemudian kita akan mencari nilai A dengan mengakarkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini A-nya negatif 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 3. 3 ditambah 1, 4. Akar dari 4 yaitu 2. Oke, kemudian di sini kita akan mencari nilai alfa dengan mengarkuskan tan B per A, di mana arkus tan B-nya itu 1 per negatif akar 3, atau bisa kita tulis negatif 1 per 3 akar 3. Ini letaknya berada di kuadran 2 dan 4 ya. Jadi kita ambil saja yang 2, kuadran 2. Maka arkus tan yang negatif itu yaitu bernilai alfanya 150 derajat ya. Arkus tan dari dari 1 per 3 akar 3 yaitu 150 derajat. Kemudian langkah selanjutnya diperoleh ini bentuk soal ini sama dengan 2 cos yang diubah ke dalam bentuk ini, K cos dalam kurung X min alfa, berarti 2 K-nya 2 cos X dikurang alfanya 150 derajat. Maka penulisannya menjadi, langsung kita rubah menjadi 2 cos X dikurang 150 derajat sama dengan akar 2 ya, yang soal ini. Kemudian kita selesaikan. Nah, 2-nya pindah ruaskan ke sebelah kanan ibu menjadi cos dalam kurung X dikurang 150 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2 ya, ini menjadi pembagian. Nah, kemudian cos X dikurang 150 derajat sama dengan setengah akar 2 itu nilai cosnya cos 45. Maka kita dapat, langsung kita ambil untuk mencari nilai X dikurang 150 derajat sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini dipindah ruaskan, X sama dengan 195 derajat ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 195 derajat. Nah, kemudian yang kedua, untuk X sama dengan X dikurang 150 derajat, untuk nilai alfanya negatif 45 derajat ditambah K kali 360. Kita sederhanakan menjadi X-nya 105 derajat dipindah ruaskan ditambah K kali 360 derajat. Langsung kita cari dengan memasukkan K-nya sama dengan 0, X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka nilainya sama dengan 105 derajat. Jadi di sini nilai X yang memenuhi adalah 105 derajat saja ya, karena di sini himpunan penyelesaiannya kurang dari 187, sementara yang 195 ini melebihi, maka yang
memenuhi hanya yang 105 derajat saja. Ini tidak memenuhi, sorry. Di sini ini nggak pakai dan ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Masih dalam bentuk yang keempat. Berbunyi, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2 dalam interval X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, seperti langkah yang tadi, kita menuliskan dulu nilai A-nya itu berapa. Ini nilai A-nya itu akar 2 dan B-nya itu akar 6. Kemudian nilai K sama dengan akar dari akar 2 dikuadratkan ditambah akar 6 dikuadratkan menjadi akar 8. Akar 8 kita sederhanakan yaitu 2 akar 2. Kemudian arkus tan B per A menjadi akar 6 dibagi akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 yaitu akar 3. Akar 3 dalam tan positif ya, berarti ada di kuadran 1. Nilainya yaitu alfanya 60 derajat. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi diperoleh, maka nilainya itu 2 akar 2 cos dalam kurung X dikurang 60 derajat sama dengan 2. Maka dipindah ruaskan, ya ini menjadi 2 per 2 akar 2. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Kemudian, nah 1 per 2 akar 2 masih dalam cos 45 derajat. Nah, kita tulis X dikurang 60 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Maka nilai X-nya itu sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360. Kemudian kita substitusi untuk K-nya sama dengan 0 menjadi 105 ditambah K kali 360 ya, maka nilai X-nya 105 ini memenuhi syarat karena ada di dalam rentang 0 sampai dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua, nilainya yang negatif, maka X-nya 15 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya yaitu 15 derajat. Ya, ini masih masuk ke dalam rentang. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 15 derajat dan 105 derajat ya. Di sini kenapa tidak memasukkan nilai K sama dengan 1? Karena kalau 1 sudah dalam batas interval, jadi tidak masuk ke dalam pasal berikutnya, yaitu bentuk yang kelima, persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat dalam sin cos dan tan. Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki derajat kemudian bentuk trigonometri di sini kuadrat X ditambah B sin X ditambah K sama dengan 0, X kuadrat X ditambah 2 cos X ditambah K sama dengan 0, X kuadrat X ditambah 3 sin X ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, di sini adalah persamaan kuadrat dengan memisahkan menggunakan sebuah variabel. Misal A per B disamakannya. Jadi langkah yang pertama kita menyatakan dulu persamaan trigonometri itu menjadi bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Yang soal persamaan kuadrat sebagai bentuk persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya memisahkan menggunakan sebuah variabel untuk mempermudah. Tapi kalau misalkan memang sudah bisa melakukan pemisahan kan mudah. Kemudian untuk memisahkannya menggunakan salah satu cara yang negatif 1 ya, kurang dari sin X kurang dari sama dengan 1 dan negatif 1
atau himpunan kosong. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, selesaikan persamaan segi negatif